Oke, yang sudah masuk, yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Oke, sudah mulai masuk teman-temannya, sudah ada 16, 17. Wah, ini banyak sekali ya. Oke, yang belum mengaktifkan videonya segera mengaktifkan video terlebih dahulu. Silakan videonya diaktifkan terlebih dahulu. Semuanya. Diaktifkan, bukan dimatikan ya, diaktifkan. Kalau sudah aktif berarti gambar wajahnya akan ada di layar yang sudah aktif ya. Boleh minta tolong untuk mengaktifkan mikrofonnya sekalian. Mic-nya diaktifkan. Oke. Diaktifkan semuanya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Ini sudah banyak yang hadir, tapi belum ini ya. Sudah ada sekitar 20 partisipan. Tapi yang menyalakan kamera hanya beberapa. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Yang belum kelihatan wajahnya, silahkan diperlihatkan terlebih dahulu, atau yang belum menyalakan kamera ya. Nah, ya. Oke, hari ini kita pembelajaran melalui Zoom ya. Pertama kalinya ya. Biasanya lewat YouTube ya. Lihat wajahnya Pak Fadil lewat YouTube saja. Nah, kali ini anak-anak bisa berjumpa melalui Zoom. Nah, ini ya. Saya Ahmad Fadil ya, namanya. Ingat-ingat Pak Fadil. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, untuk yang sudah hadir di Zoom, anak-anak silahkan absen di chat ya. Silahkan ditulis nama lengkapnya beserta dengan nomor absen masing-masing. Silahkan, saya beri waktu 5 menit untuk absen di chat. Silahkan diketik di situ. Absen, nama lengkap beserta dengan nomor absennya masing-masing. Sudah ada Alisa, Zauharo, Firdaus sudah hadir. Kemudian ada Iva, ada Alisa, ada Iva Isyatur Radiah ya. Kemudian ada Putri Diana Rosita, Zafira Fauzia, Zizi, Zizifa, Loja Maryanti sudah hadir. Kemudian ada Deva Aprilia hadir. Titis Khofifah Dwi Safitri sudah hadir. Bagus. Azarin Zayinah Zahra sudah hadir. Kemudian Gusti Atar Cantika Rizkuna. Ada Fatimatu Isnaini. Ada Jahanara Zafirah Mukminin. Kemudian ada Nobel Eka Firmana. Ada Intan Kaila Eva sudah hadir. Kemudian siapa lagi? Kaila Rahma Nadira sudah hadir. Aurel Zabrina Putri Pramono sudah hadir. Oke, untuk yang sudah hadir, yang sudah mengaktifkan videonya, saya anggap masuk ya hari ini. Untuk yang belum mengaktifkan video, saya anggap tidak masuk. Oke, tidak usah malu ya. Pak Fadil ingin mengenal anak-anak lebih jauh ya. Yang mana yang namanya Deva, mana yang namanya Alisa, mana yang namanya Nobel.
Kalau anak-anak tidak mengaktifkan video, Pak Fadil tidak bisa mengenal anak-anak secara langsung ya. Walaupun hanya berupa Zoom ya, virtual. Baik anak-anak, langsung saja sebelum mulai pembelajaran kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar lagi materinya akan saya share ya. Silahkan anak-anak mengaktifkan videonya terlebih dahulu karena akan Pak Fadil foto ya. Silahkan untuk mengaktifkan videonya karena sebentar lagi akan Pak Fadil foto. Sudah siap ya? Posenya yang bagus. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, berpose mungkin senyum ya, smile ya. 1, 2, 3. Cari materi yang terbagus, Pak, sama screenshot. Oke, siap. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai untuk materi hari ini ya. Jadi disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab, oke? Ya. Baik, anak-anak. Nah, monggo. Untuk kerajinan tekstil, kalau kemarin yang di video yang di-share Pak Fadil kemarin ya, itu adalah kerajinan serat dan tekstil ya. Nah, kali ini yang lebih difokuskan Pak Fadil adalah kerajinan tekstil. Nah, kali ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian dari bahan tekstil yang kreatif dan inovatif. Nah, sedangkan tujuannya adalah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ya, yaitu siswa dapat memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian dari bahan tekstil yang kreatif dan inovatif. Berikutnya. Nah, ini fungsi kerajinan tekstil sudah ditampilkan Pak Fadil di YouTube kemarin ya, yang sudah kalian saksikan ya. Yang pertama, masih ingat ya? Saya ingatkan kembali fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama yaitu fungsi benda pakai ya. Artinya kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah fungsi penghias, di mana kerajinan yang dibuat semata-mata hanya untuk hiasan saja atau pajangan ya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu fungsi kelengkapan ritual, yang mana fungsi kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual ya. Kemudian ada fungsi simbolik. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi kelengkapan ritual ya. Di fungsi simbolik ini, kerajinan tekstil tradisional selain memiliki fungsi sebagai hiasan juga berfungsi sebagai lambang yang melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual seperti yang di atas. Nah, sekarang kita belajar tentang proses produksi atau proses pembuatan kerajinan bahan tekstil. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, adapun teknik yang kita gunakan sangat beragam ya. Di Indonesia ini ada yang namanya tenun, menenun atau disebut dengan tapestry. Nah, tapestry ini apa? Pak, gambarnya nggak bisa kelihatan. Loh,
Gambarnya nggak bisa kelihatan. Iya, Pak, nggak ada gambarnya. Oh, Gambar Gambarnya nggak doang, kelihatan. Pak. gambarnya nggak Gambarnya. kelihatan. Sebentar ya. Coba saya share dulu. Langsung share. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Sorry ya. Ada sedikit trouble ternyata. Oke, proses produksi. Yang tadi, teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Ya, adapun tekniknya sangat beragam. Yang pertama ada tenun atau disebut dengan tapestry. Tapestry adalah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang atau serat dan bahan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah menjahit. Anak-anak tentunya sudah tidak asing dengan kata menjahit ya. Menjahit adalah menyambung kain dan bahan-bahan lain menggunakan benang dan jarum. Yang ketiga, nah ini bukan keempat ya. Yang ketiga adalah membatik. Adalah membuat pola pada kain dengan media malam atau lilin dan canting batik. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari tenun atau tapestry. Teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang. Nah, ini ada emak-emak ya yang sedang menenun dengan mesin tradisional ini, bukan menggunakan mesin modern ya. Nah, di sini ada kain-kain tenun. Ada hasil produk berupa tas tenun juga ada. Nah, ini menjahit ya. Anak bisa melihat di sini bahwa menjahit tidak hanya menghasilkan kain, tetapi juga menghasilkan produk-produk yang beragam ya. Contohnya yang ada di gambar pertama, di sini ada dompet ya, dompet dari kain apa ini? Ayo anak-anak. Dari kain batik ya. Kemudian ada sandal, ada tas ransel ya, ada dompet. Kemudian ada apa ini? Topi ya, ada topi rajut. Kemudian ada sulam pita, jahit pita ya. Nah, ini produknya. Nah, yang ketiga tekniknya adalah membatik. Anak-anak tentunya sudah tidak asing dengan membatik ya, karena di SD dulu anak-anak pasti sudah diajari membatik ya, membuat batik. Nah, sekarang di prakarya anak-anak juga diajarkan bagaimana tentang batik tersebut. Nah, batik adalah membuat pola pada kain dengan media malam atau lilin dan canting. Teknik membatik. Nah, ini anak-anak bisa melihat ya berbagai macam teknik batik ya. Untuk yang pertama, gambar yang paling atas kiri. Nah, di sini ada teknik cap menggunakan canting cap. Jadi canting cap seperti ini ya, menggunakan canting, bukan canting tulis. Nah, ini ada anak yang suka coret-coret, nanti kita akan coret-coret di situ. Boleh, silahkan. Yang kedua, yang gambar bawahnya ada jenis batik printing, di mana dalam proses pembuatannya, ya, batik ini dibantu pencetakan polanya menggunakan mesin yang modern ya. Jadi lebih gampang, lebih cepat. Nah, untuk yang gambar yang ada di tengah, anak-anak tentunya ini adalah batik tulis atau alat dari batik tulis menggunakan malam dan canting tulis. Nah, kalau gambar 4 yang atas yang kanan itu adalah batik printing dengan teknik modern. Kalau yang bawah batik printing tapi dengan teknik manual. Nah, sekarang Pak Fadil akan menjelaskan macam-macam motif batik. Motif batik ada beberapa macam. Yang pertama adalah motif flora, di mana motif yang bentuk dasarnya menyerupai tumbuhan. Yang kedua adalah motif fauna, motif yang bentuk dasarnya menyerupai hewan.
Kemudian yang ketiga, motif geometris. Motif yang bentuk dasarnya memiliki ukuran tertentu. Contohnya seperti bidang geometris yang kalian pelajari pada pelajaran matematika ya. Nah, di situ anak-anak hampir sama dengan bidang geometris yang ada di matematika. Bentuk dasarnya adalah segitiga, ada yang persegi, ada yang elips ya, ada yang lingkaran dan lain-lain. Yang berikutnya adalah motif figuratif. Motif figuratif itu apa? Motif yang bentuk dasarnya menyerupai manusia. Nah, silakan anak-anak di sini di antara motif batik yang ada di layar, manakah yang termasuk motif figuratif? Silakan gambarnya dilingkari. Saya beri waktu 1 menit untuk melingkari gambar yang ada di depan. Nah, silakan figuratif. Silakan. Baru 1 anak yang mencoret-coret, mana saja. Pokoknya yang motif figuratif, silakan anak-anak dilingkari gambarnya. Anak lain, silakan coretannya dengan warna yang berbeda, biar tidak sama ya. Kalau biru ya biru semua. Antara anak yang satu dengan anak yang lain, silakan menggunakan warna yang berbeda. Nah, ada yang memilih atas itu ya. Nah, silakan. Ada yang menggunakan garis besar. Diingat-ingat, kata kuncinya adalah di antara motif batik berikut, manakah yang termasuk motif figuratif? Ayo, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fadil. Di sini ada beberapa motif figuratif. Ada macam-macam di sini, ada figuratif, ada flora fauna ya. Macam-macam, ada geometris. Oke. Nah, ada yang checklist ya. Bentar Pak Fadil, sebentar. Ini ada Naisila, kok nggak pakai jilbab, Nak? Ada yang nggak pakai jilbab ya? Ayo Naisila pakai jilbab dulu, Nak. Yang tidak pakai jilbab, silakan menggunakan jilbab terlebih dahulu. Tadi Pak Fadil kan sudah menyuruh anak-anak untuk itu ya, menggunakan seragam ya. Seragam yang lengkap, artinya seragam pada hari Selasa. Ya, silakan. Sudah? Nah, alhamdulillah. Cakep ya. Oke. Jadi anak madrasah itu wajib hukumnya anak muslimah, iya kan? Yang ada di madrasah ini jelas anak muslimah. Bagaimana anak muslimah itu baik? Yaitu diantaranya menggunakan jilbab. Nah, oke, kita kembali ke pembelajaran. Jadi untuk jawabannya sebenarnya bisa dilihat kursornya Pak Fadil ya. Untuk motif figuratif, sekali lagi, motif figuratif adalah motif yang menyerupai manusia. Nah, ayo coba tak clear ya. Sebentar, saya clear dulu. Oke, anak-anak silakan. Motif yang menyerupai manusia, silahkan dilingkari sekarang. Coba. Lingkar, bukan dicoret ya. Dilingkari gambarnya, bagus. Nah, kalau begini kan jawabannya betul ya. Oke, insya Allah anak-anak sudah pinter semua. Good. Bagus. Ada coret-coret seperti benang ruwet ini. Oke, sudah cukup. Good, semuanya pinter. Saya clear dulu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sudah ya. Sudah, acara untuk coret-coretnya ada lagi, sebentar lagi ya. Tuh. Sudah. Macet ya. Pak
Rofi. Pak, macet, Pak. Macet. Slide berikutnya macet. Stop. Stop dulu ya. Oke, sebentar ya anak-anak. Share screen-nya masih macet. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini. Oke. Kalau tadi motif figuratif, nah sekarang di antara motif batik yang ada di layar, manakah yang termasuk motif geometris? Silahkan anak-anak dicoret-coret lagi seperti tadi, bukan coret ya, tapi dilingkari. Silahkan dilingkari motif geometris. Oke, ada yang menjawab atas loh, kok dihapus. Oke. Ada beberapa ya anak-anak. Jadi nggak satu saja, tapi ada beberapa. Silakan dicermati. Motif geometris adalah motif yang bentuk dasarnya menyerupai bidang geometris. Baik lingkaran, elips, segitiga, kemudian ada yang menyerupai huruf Z ya, ada yang menyerupai huruf S. Ya, sudah betul ini. Banyak yang memilih gambar yang pojok kanan bawah dan pojok kanan atas. Ya, sudah mulai ada yang mencoret-coret yang ada segitiganya. Iya. Ya, terus. Oke, good. Ada lagi motif geometris yang belum dilingkari di sini, ada satu lagi. Ya, silahkan. Nah, itu dia dengan coretan kuning itu betul ya. Baik. Coretan merah ini. Oke. Good. Sekarang sudah ya, stop ya. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, coba sekarang di gambar berikutnya. Silakan di antara motif yang ada di layar, silakan dilingkari yang termasuk motif flora. Segera. Oke, 1, 2, 3, 4. Motif flora ya. Motif flora itu apa sih? Motif yang bentuk dasarnya adalah menyerupai tumbuhan. Iya, gambar yang nomor 1 ya dari atas. Iya, ada kombinasi juga. Nah, ini yang menjawab gambar yang ada di posisi pojok atas kanan. Kanan atas. Itu adalah salah. Itu adalah motif motif figuratif ya. Yang paling betul adalah ini, yang pertama dari atas. Dari kiri atas. 1, 2, kemudian ada yang ini segitiga. Itu ada unsur tumbuhannya dan juga ada yang sebelahnya juga ada. Nah, itu betul. Oke. Oke, terima kasih. Sudah ya. Berikutnya. Sebentar ya. Clear, saya clear dulu. Oke. Flora sudah. Terakhir ini. Oke, anak-anak. Itu sebentar ya. Saya save dulu.
Oke. Anak-anak, ya, jadi itu tadi anak-anak sudah bisa memilih mana yang motif figuratif, mana yang motif geometris, flora maupun fauna. Nah, kira-kira anak-anak kalau ada soal seperti itu, kira-kira soal yang ada gambarnya itu sulit atau sangat mudah menurut anak-anak? Silahkan. Silahkan jawab pertanyaan Pak Fadil di chat. Akan saya baca. Gampang atau susah? Apakah anak-anak bisa membedakan antara 4 motif tersebut? Susah atau gampang? Nah, silakan di chat jawabannya. Mana ini? Kok nggak ada chat ini sama sekali? Silakan diketik jawabannya. Nampaknya anak-anak banyak yang termenung ya. Ada 31 partisipan ya, tapi yang menyalakan videonya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya anggap tidak masuk yang tidak menyalakan video. Yang tidak menyalakan video saya anggap tidak masuk hari ini. Ayo. Saya anggap tidak masuk kalau tidak menyalakan video. Oke. Nah, begini kan enak ya. Jadi terlihat rame. Oke, silakan anak-anak kalau ada pertanyaan silakan langsung nyalakan mikrofonnya mengenai materi yang barusan Pak Fadil ajarkan. Untuk kelanjutan materinya nanti saya tayangkan di YouTube seperti biasa ya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, wajib itu. Untuk tambah nilai ya. Oke, anak-anak, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin itu dulu ya pembelajaran hari ini. Saya yakin anak-anak sudah capek ya dari pagi Zoom terus, ya kan? Sudah. Oke, Pak Fadil minta tolong semua nyalakan video karena Pak Fadil akan menfoto atau mendokumentasikan anak-anak yang sudah hadir di Zoom ini. Silakan ditahan posenya ya. Silakan ditahan posenya. Ini ada 2 slide ya, ada 2 slide jadi satu-satu. Silakan berpose slide 1, 2. Ya, terima kasih. Berikutnya, untuk yang slide 2, silakan berpose. Silakan menyalakan videonya dengan pose yang paling menarik ya. Siap-siap ya. Ayo jangan mangap-mangap ya. 1, 2. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sudah selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah aktif bergabung di Zoom kali ini. Silakan. Monggo. Bisa itu untuk minta PPAT-nya yang pertama tadi di apa mau saya. Oh siap. Iya, saya tadi kan ketinggalan sebentar. Oh, ketinggalan Bu ya. Iya. Yang ini ya Bu ya. Iya. Siap. Anak-anak bagus sekali dalam mengikutinya. Oke. Yang mana Bu? Yang pertama ya? Iya, PPT-nya yang setiap tadi sama setiap tugas nggak ada ya Pak ya? Tugasnya hari ini hanya materi saja Bu. Oh, untuk tugas selanjutnya saya kirim lewat YouTube. Oke, biar menambah
itu ya, menambah jam. Nomor 1. Oke, siap Pak. Oke. Penjelasan yang pertama tadi Pak Oh untuk iya, penjelasan yang pertama. Ini Bu, Iya, fungsi. Bentar Bu, tenang saja. Biar terlihat gurih sama Pak Fadil. Oke. Iya betul sekali. Aku di supervisornya kok enggak ada. PPT-nya Ya, yang pertama dan kedua aja Pak. pertama dan kedua. Siap. Oke, nah siap ini maksud saya. Sama yang ini loh, sing gambare anak. Nah, bentar Pak. Nang materi nih, Screenshot Pak, screenshot Pak. Nah, jadi anak materi. Oke. Siap, sampun Pak, cukup. Sebentar, Buri. Sebentar Bu. Nggih. Siap. Master operator ini. Anak-anak ditahan ya, jangan lift dulu dari Itu wajahnya siapa? Maryam, ke kamera. Terus itu Iva diam apa? Umur kayak Iva. Itu adiknya, jangan dilihat kan. Itu adiknya. Oke, anak-anak ditahan dulu ya, karena akan Fadil dokumentasikan. Oke, siap. 1, 2. Kalau kaki tangan ngono Gusti, apa pembelajaran kaki tangan. Balen. Gusti enggak usah kaki tangan ngono. 3. Oke, yang mana lagi, Bu? Sampun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah hadir ya. Tapi sebelum pembelajaran kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Semua diaktifkan. Semua diaktifkan mikrofonnya dan mengucapkan hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran prakarya berasi bersama dengan Pak Fadil ya. Tentunya jangan lupa tetap mengikuti channelnya Pak Fadil di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masukkan itu menurut saya belum pantas untuk diketahui banyak orang. Sudah. Terima kasih Pak Rafi. Presentasinya. Oh, cari yang lain dari lain. Ya iya, kalau benar ya sudah.